Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita awali ya pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, saja pimpin dulu berdoanya. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Diri dulu. Deno. Siapa? Deno, Bu. Deno. Iya. Oke, ada dua berarti ya, Deno sama Yurike. Deno kemana Deno? Anak kesayangan tuh. Sakit, Bu. Oh, sakit apa? Lambung. Sakit lambung. Lalu Yurike? Lambung sakit apa? Sakit. Kita doakan Deno sama Yurike supaya lekas sembuh ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran juga, kamu lihat sekeliling kamu ada nggak kotoran? Kalau ada silahkan ambil dan buang. Supaya kita nyaman dalam pembelajaran kali ini. Oke. Nah, yang lain dapat bersih. Oke, materi pada kesempatan kali ini adalah tentang ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Sebelum kita ke materi tentang adjusting entries, kita review dulu ya pembelajaran dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang apa sih? Neraca saldo atau trial balance. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu trial balance? Ya, Bu. Oh, oke aja. Jadi trial balance atau neraca saldo itu sebuah laporan yang berisi total dari setiap akun-akun yang ada di buku besar. Tujuannya itu supaya kita tahu balance antara debit dan kredit. Wih, kasih tepuk tangan dong. Deno. Kamu mau jawab apa? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, nah pembelajaran kali ini kita membahas tentang di elemen lingkup untuk akuntansi dan keuangan lembaga di capaian pembelajaran poin A untuk memahami siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, satu lagi nih pertanyaan, apa sih perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur? Gimana bisa jawab? Saya jawabnya Bu. Oke, Kezia. Oke. Perusahaan jasa itu perusahaan yang menyediakan layanan berupa jasa, seperti contohnya perusahaan yang membersihkan AC gitu atau bengkel seperti itu. Kalau perusahaan dagang itu membeli dagang habis itu dijual lagi tanpa merubah bentuknya. Sementara kalau manufaktur itu mengubah bahan baku menjadi barang siap jual. Jadi perusahaan manufaktur itu memproses barang supaya bisa menjadi barang dagang. Keren banget. Oke, next ya. Nah, ini ya fase DA dari kita menjelaskan tadi antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kita sudah ada di poin 10 sekarang, yaitu tentang adjusting entries. Setelah tadi kita membahas tentang neraca saldo. Nah, jadi Ibu harap nanti setelah kita mempelajari pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Apa sih jurnal penyesuaian? Nah, di sini jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya untuk menjadi up to date. Ada yang tahu nggak sih apa sih yang perlu disesuaikan dari akun-akun yang ada di dalam sebuah perusahaan? Dion, apa Dion? Ada utang beban, Terus perlengkapan atau supply. Terus ada peralatan harta tetap fixed asset. Terus ada prepaid rent, prepaid insurance juga, sama semua yang dibayar di muka. Dan itu ada sama ini sih Bu, aja selesai. Betul. Nah, ini ada macam-macam dari adjusting.
depreciation, aktiva tetap atau aset tetap. Apa sih contoh dari aset tetap? Building, bangunan ya. Bangunan ini itu perlu disusutkan pada akhir periode. Lalu apalagi? Vehicle atau kendaraan. Betul. Lalu yang di depan kalian nih? Equipment. Di sekolah peralatan ya ini disebut dengan equipment. Lalu nih apa namanya? Meja. Meja juga termasuk ke dalam peralatan di dalam lab ini dan itu juga perlu disesuaikan. Lalu yang kalian pakai ini yang kita sedang pakai juga perlu kita sesuaikan. Nah, ini dinamakan dengan depresiasi. Lalu ada beban dibayar di muka tadi yang sudah disebutkan oleh Dion atau prepaid ya. Bisa di sini ada prepaid insurance, depreciation, aktiva tetap atau aset tetap. Apa sih contoh dari aset tetap? Building, bangunan ya. Bangunan ini itu perlu disusutkan pada akhir periode. Lalu apalagi? Vehicle atau kendaraan. Betul. Lalu yang di depan kalian nih? Equipment. Di sekolah peralatan ya ini disebut dengan equipment. Lalu nih apa namanya? Meja. Meja juga termasuk ke dalam peralatan di dalam lab ini dan itu juga perlu disesuaikan. Lalu yang kalian pakai ini yang kita sedang pakai? Info juga perlu kita sesuaikan. Nah, ini dinamakan dengan depresiasi. Lalu ada beban dibayar di muka tadi yang sudah disebutkan oleh Dion atau prepaid ya. Bisa di sini ada prepaid insurance atau prepaid bank dan sebagainya. Lalu ada yang beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan dan supplies atau perlengkapan. Untuk penyusutan depresiasi aset tetap. Apa sih aset tetap atau aktiva tetap? Apa bedanya antara supplies dengan fixed asset? Itu kan mempunyai umur ekonomis. Itu sih itu aja perbedaannya. Aktiva tetap mempunyai umur ekonomis. Oke, good job, Kezia. Ada lagi yang mau menambahkan? Aktiva tetap bisa digunakan lebih dari satu periode. Betul. Kalau supplies? Kalau supplies hanya tidak sampai 1 tahun periode. Oke, lengkap sekali. Lagi betul ya. Kalau supplies itu digunakan kurang dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Sedangkan kalau aktiva tetap atau fixed asset lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, tadi contohnya sudah kalian sebutkan. Nah, di sini harta yang diperoleh dan digunakan dalam operasional dan digunakan berulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, contoh tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, tetapi kalau tanah itu tidak disusutkan. Jadi kalau investasi harusnya di land atau di tanah ya. Lalu ada building tuh tadi yang disebut oleh Roger ya, memiliki masa manfaat yang terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Akumulasinya digunakan sebagai ajudan penyesuaian ya, adalah akumulasi penyusutan bangunan atau accumulation depreciation of building. Lalu peralatan atau equipment, masa manfaatnya juga terbatas, disusutkan dengan nama akunnya accumulation depreciation of equipment. Sama kalau kamu lagi pusing ya kerja akuntansi udah kayak gini tuh kayak jadi zombie. Sama. Lalu vehicle, tuh kan ojek tadi. Accumulation depreciation of vehicle. Oke. Aktiva ini digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari setahun. Ya, lalu harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Contoh, tanggal 1 Januari 2022 membeli mobil dengan harga 90 juta.
umur mobil ditaksir selama 10 tahun. Mudah-mudahan kalian nanti lulus dari sini bisa beli mobil ya. Umurnya 10 tahun, sama manfaatnya 22, 23, 24. Nanti ada metode-metode untuk penyusutannya di sini. Untuk metode garis lurus, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Cara menyusunkannya, kita lihat alokasikan pos aktiva atau harga perolehan sebagai beban pada penggunaannya. Di situ udah ada 10 tahun. Nah, ya dibagi 10 ya, 90 dibagi 10 berapa? 9. Berarti jurnalnya apa? Lihat penyusutannya 90 dibagi 10 9 juta. Nanti akan berpengaruh di sini. Terjadinya biaya penyusutan sebesar 9 juta. Jumlah penyusutan yang perlu dilakukan nanti akan selalu bertambah 9 juta. Sehingga jurnalnya, ingat ya, untuk jurnal sama date, account, chart of account, atau bisa diisi di sini ref, debit dan credit. Nama akunnya di sini lihat biaya atau beban penyusutan kendaraan 9 juta, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 9 juta, depreciation of vehicle expended, credit accumulation depreciation of vehicle sebesar 9 juta. Untuk yang pertama, ada pertanyaan? Tidak. Bisa? Bisa. Percaya deh kalian anak-anak hebat ya, anak-anak kredit. Nah, ini sama yang untuk peralatan juga. Beban penyusutan peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan salon. Lalu ada beban atau biaya dibayar di muka, prepaid rent atau prepaid insurance. Nah, misal tanggal 17 Oktober menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun dengan biaya sewa dibayar di muka. Nah, jurnal penyesuaiannya kita hitung dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember itu berapa bulan? Oktober, November, Desember. Nah, ini sampai di tahun berikutnya. Cara menghitungnya untuk penyusutan di 2017 3/12 kali 12 juta. Kali 12 juta. Berarti 3 juta. Lalu jurnalnya apa? Beban sewa gedung, kreditnya sewa gedung dibayar di muka. Rent, expended, kredit, prepaid, rent besar 3 juta. Oke, ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami kan? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami kalian buat kelompok. Satu kelompok 3 orang. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan latihan dengan cara berdiskusi. Nanti kita kelompok silakan buat spin ya untuk mengambil antara soal 1, soal 2, soal 3. Oke, Ojak, pimpin aja. Ketuanya siapa kelompoknya? Di sini Ojak mewakili, di sini Hakani, Lira atau Kezia? Kezia, di sana? Dion. Coba siapa bikin spin? Di sini siapa? Ojak, Dika, Ratu atau Najwa? Ya. Dari Nasur. Oke, dari Najwa. Ini LKPD-nya ya. Di memorial jurnal bisa juga kalian langsung pakai spreadsheet. Udah biasa kan? Nanti silakan berdiskusi. Ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doang.
untuk di penyusutan perlengkapan tadi ya, dari perlengkapan. Udah, coba. Nah, skripnya di videoin. Oh iya. Ini ada situnya. Jadi benar-benar terlihat. Ada diskusi. Soalnya Di dia. Aduh. Iya. Kamu dapat berapa? Ketua regunya. Pencet. Kamu dapat soal keberapa nih? Ada 7. kita spin ya guys. Oke. Soal berapa? Soal 4. Wah, soal 4 apa tuh? Soal 4 ya, soalnya nanti ke depan. Terus oke. Oke. Iya dong. Langsung aja di Tulis ya. Berarti kelompoknya soal satu, dua, Oke. Gimana? A, B, C, D, E, F, G. Tadi soal D siapa? Kelompoknya Najwa. Iya. Najwa. Soal Kezia. Soal satu. B. Kezia. Dion. Satu. Balik lagi. Next. Ayo. Najwa, soal dapat keberapa nak? Lima. 5. Najwa. Oke. Sebelahnya aja. Oh enggak. Kezia nomor berapa? Tadi saya masih nomor 2. Kamu nomor 2 kan? Iya, ini belum. 6, Bu. Terus dia nomor antara C dengan G. Dapat berapa dia? C. Bisa. C. Kasih tunjuk dulu, enggak kelihatan. Iya bener. C. Amin belum C. 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 Ini Najwa lagi, oke. Nanti perwakilan dibukakan spreadsheet ya. Kamu langsung kerjakan di depan. Ih, soalnya belum foto. Kan tadi udah di PPT. Oke, perwakilan dari kelompoknya Kezia dulu, Najwa dulu. Ini jangan lupa nama perusahaannya PT apa tadi? PT Fata. Periode akuntansinya? PT Fata. Periode akuntansinya berapa? 31 Desember 2005. 31 Desember. Terus gaji jarak kerja. Ayo kerjakan di depan. Ya. Coaknya diisi dong. Sekolah.
Ini dijelasin juga, Bu. Iya. Kamu gimana sih? Oke, jadi buat soal nomor A ini, PT Fata dia itu ada perlengkapan, persediaan perlengkapannya itu awalnya ada 750.000. Terus di awal bulan ternyata udah terpakai 500.000. Nah, jadi yang terpakai ini kita akui sebagai beban. Maka jurnal penyesuaian itu supplies expense debit 500.000, suppliesnya berkurang sebesar 500.000. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, udah bener? Kasih uang. Oke, sekarang yang kedua nih, kelompoknya Kezia, siapa mau maju? Kezia, Lira, atau Hakani? Jawaban oleh kelompok Kezia. Kelompok 3, siap-siap. Oke, iya, silakan dijelaskan Ki. Jadi kita itu punya wesel tagih, yaitu bunga tapi belum kita terima, tapi di sini itu kita catat sebagai pendapatan kita atau bonus pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan itu kan pasti dari sisi kredit ya. Nah ini satu lagi kita harus catat sebagai receivable karena belum kita terima bonus kita atau bunga kita gitu. Jadi kita catat sebagai interest receivable di sisi debit sebesar 100.000 dan interest revenue sebesar 100.000 di sisi kredit, jadi balance. Oke, good job. Oke, terima kasih Ki. Sekarang kelompok ketiga, Dio, silakan main video. Nomor akunnya kalau expand berarti tinggal kamu lanjutin di sini nak. Ini 513 berarti nanti 514 boleh. Sama accrued expand. Accrued expand itu nomor akunnya 2. 211. Oke. Nominalnya silakan ditulis. Jadi jurnalnya apa? Jadi karena dia masih ada hutang beban berupa beban listrik dan air, maka itu dihitung sebagai hutang beban. Nah, jurnalnya itu debitnya electricity and water expense di debit sebesar 75.000, kredit accrued expense sebesar 75.000. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih Diona. Ini yang akan kita pelajari ya pada hari ini tentang adjusting entries, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan Ratu. Ini kita pelajari ini adalah jurnal penyesuaian atau adjusting entries, yaitu jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan akun yang belum menerima saldo yang sebenarnya agar menjadi aktual. Lalu macam-macam akun yang perlu disesuaikan yaitu penyusutan atau depresiasi aset tetap, beban dibayar di muka, perlengkapan, beban yang masih harus dibayar,
pendapatan diterima di muka dan piutang pendapatan. Oke, good job, Ratu. Ada lagi yang mau berikan refleksi atau kesimpulan? Kakak nih? Kakak nih. Ya, jadi dari jurnal penyesuaian ini kita tahu cara menyesuaikan akun-akun yang dari buku besar tadi, seperti tadi yang dari bilang sama Ratu, berapa peralatan, beban dibayar di muka dan lain-lain, dan juga cara-caranya tadi ada namanya ukur ekonomi bagi itu untuk mendapatkan hasil dari penyesuaian yang kita cari. Oke, terima kasih. Ya, jadi yang kita bahas hari ini tentang penyesuaian, baik itu tentang penyusutan, supply, maupun dari prepaid itu akun-akun yang perlu disusutkan. Ya. Untuk materi minggu depan jangan lupa kalian pelajari lagi. Berarti tadi ya setelah kita mempelajari tentang satu siklus akuntansi, setelah adjusting entries berarti yang akan kita pelajari apa? Tentang neraca lajur job atau worksheet. Jangan lupa pelajari materinya supaya nanti minggu depan kalian bisa mempraktekannya dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jangan lupa selalu tetap semangat ya menjadi anak-anak hebat dan menjadi akunting hebat di masa yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama. Silakan Ketua Jadi semuanya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi